Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus yang bersabda, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Sabda Tuhan ini saya ambil dari Injil Lukas bab 9. Ketika semua orang kagum dan heran akan segala yang dibuat Yesus dengan mukjizat-mukjizat, tapi juga sabdanya yang menusuk hati dan sungguh membebaskan. Ketika orang terkagum-kagum dengan Yesus, yang dalam bahasa orang sekarang sedang naik daun dan sungguh-sungguh terkenal. Justru saat itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Sabda ini adalah sabda mengenai nubuat penderitaan Yesus. Justru ketika para murid begitu bangga punya guru yang hebat, yang disanjung, yang dipuji dan dipuja oleh masyarakat pada waktu itu, Yesus justru mengatakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang di luar pikiran mereka, para murid. Berkata sesuatu yang nyeleneh juga. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan Injil Lukas memberi komentar, mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Tetapi juga mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Hati pikiran para murid belum sampai. Nanti pada waktunya, ketika waktunya tiba, saat Yesus sebagai anak manusia diserahkan ke dalam tangan manusia, ketika ia menderita sengsara, kemudian wafat disalib, tetapi kemudian bangkit, baru mereka, para murid, memahami. Dan pemahaman itu pun juga berasal dari terang Roh Kudus, dari Tuhan sendiri. Mengapa ini semua harus terjadi? Saya ingin mengangkat poin ini, bahwa Tuhan Yesus yang sekarang kita sembah dalam sakramen Maha Kudus adalah Tuhan yang menyerahkan dirinya ke dalam tangan manusia untuk dihina, untuk dianiaya. Dia membiarkan diri untuk itu, karena Yesus menyadari dengan cara inilah Tuhan bisa menyelamatkan kita umat manusia dari dosa, dengan cara menanggung akibat dosa itu sendiri. Sebenarnya kita semua yang layak dihukum karena dosa-dosa. Tetapi Yesus membiarkan diri untuk menanggung semua dosa itu di dalam pundaknya, dalam dirinya sampai mati, supaya kita tidak perlu lagi menanggung dosa-dosa kita. Ketika orang-orang bodoh, kagum dan heran, ketika orang-orang menyanjung dan memuja dan memuji Yesus,
karena karyanya yang hebat, karena sabdanya yang penuh wibawa, banyaknya mukjizat yang ia buat, dan orang begitu happy, begitu senang, euforia, termasuk para murid pasti. Yesus justru mengajak para murid untuk mengantisipasi, atau mungkin malah yang lebih baik kembali kepada makna dasar perutusan Yesus sendiri yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, manusia, justru dengan cara penderitaannya. Kita di satu pihak berhadapan dengan Tuhan Yesus yang sudah wafat dan bangkit dan mulia, yang kini hadir dalam sakramen Maha Kudus, yang kita sembah dalam adorasi ini. Bahkan kita alami kesatuannya ketika komuni suci dalam perayaan Ekaristi. Namun di lain pihak, kita mesti ingat bahwa Tuhan yang mulia sekaligus juga adalah Tuhan yang menderita sengsara karena dosa kita. Maka dikatakan ia diserahkan ke dalam tangan manusia, supaya dengan ambil bagian dalam penderitaan manusia, Yesus bisa menyelamatkan kita, dan kita manusia bisa ambil bagian dalam kemuliaannya. Maka marilah kita tidak mengeluh, tidak merasa sendirian ketika kita sedang menderita. Terlebih menderita karena perutusan kita sebagai orang Kristiani yang kadang atau sering mendapat kesulitan dari banyak pihak. Bahkan juga ketekunan beradorasi macam ini pun juga tidak mudah karena banyak orang capek, merasa doanya tidak terkabul dan tidak mendapat apa-apa. Saat itu ingatlah kita sedang ambil bagian dalam derita Kristus. Kalau kita senang dengan kemuliaannya, kehebatan Kristus, kenapa kita menolak saat kita harus menderita? Maka marilah kita bersama-sama mohon kekuatan pada Tuhan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus di depan kita, agar kita tetap bersemangat, berani, dan sungguh pasrah kepada Tuhan untuk semua realitas suka duka kehidupan kita sehari-hari. Kita serahkan hidup kita kepadanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.